Shalom Bapak dosen, Kakak Asdos, dan teman-teman. Kali ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kekristenan di Maluku dan juga kekristenan di Irian. Kekristenan pertama kali masuk di Maluku berawal dari datangnya bangsa Portugis pada tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang membawa masuk ajaran Kristen Katolik di Nusantara, termasuk di Maluku. Mereka tersebar di beberapa wilayah, seperti Ternate dan Ambon. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan untuk berdagang, karena Maluku terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Mereka juga mendirikan benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522 yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dan misi Portugis selama menetap di Maluku. Selain berdagang, bangsa di Portugis juga mempunyai misi lain, yaitu misi penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Kemudian, pengkabaran Injil dilanjutkan lagi pada tanggal 5 Februari tahun 1855 di Pulau Masiman, Manokwari oleh William Otto dan Johann Geisler. Lebih rincinya akan dibahas oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya kekristenan di Maluku. Masuknya kekristenan di Maluku bersama-sama dengan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah itu. Penyebaran kekristenan di Maluku dibagi menjadi dua tahap, yaitu oleh bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Maluku merupakan sebuah pertemuan yang membawa konsekuensi yang baru. Setelah berapa saat sebelumnya, masyarakat Maluku sudah mengenal agama Islam dan telah membawa pengaruh kehidupan orang-orang Maluku, terutama di Jazirah Leyuhitu, Pulau Ambon. Kekristenan dimulai sejak kedatangan orang-orang Portugis yang sedang didirikan pada tahun 1523. Pekabaran Injil di Halmahera, permulaan PI di Halmahera berkaitan dengan gempa bumi besar yang terjadi di Irian pada tahun 1864. UGV yakin bahwa pekerjaannya di Irian tidak akan menghasilkan buah, lalu menyuruh sebagian yang mengungsi ke Ternate atau yang sedang dalam perjalanan ke Irian mengalihkan perhatiannya ke Halmahera. UGV mengharapkan hasil yang memuaskan dari lapangan yang baru itu, karena mereka melihat bahwa penduduknya tidak berpindah-pindah dan hidup dalam damai. Dan kampung itu juga jauh lebih besar dari Irian. Setelah melakukan kunjungan ke Halmahera pada bulan Agustus 1865, maka pada tanggal 19 Juli 1866, 3 orang pekabaran Injil tiba di Galela. 2 orang jendeling dan 1 orang lagi jendeling tukang yang bernama Havanjiken yang diutus untuk mengunjungi PI dalam bidang pertanian. Karena 2 orang jendeling itu tidak bertahan di Halmahera, maka Van Jikela yang merintis pekabaran Injil di sana. Pada tahun 1873, ia ditabiskan sebagai jending penuh dengan semboyang melalui usaha yang tampak ke hasil yang tampak. Dapat dilihat juga bahwa ia bekerja sebagai petani untuk mempengaruhi orang-orang Galela, sehingga mereka mau menerima Injil. Adapun metode-metode penginjilan, yang pertama metode konsentrasi, yang kedua metode Huting ekspansi, yang ketiga metode Huting pembinaan adat, yang keempat pendekatan dari pendidikan, pengobatan, dan ekonomi. Tantangan kekristenan sama halnya dengan di Irian. Di Halmahera juga jemaat kurang dipersiapkan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpanya. Akibat kedatangan Jepang pada tahun 1942, tenaga sending Belanda ditawan dan tidak ada yang dapat menggantikan untuk memimpin, baik itu dari Halmahera maupun dari luar. Maka pada tahun itu juga didirikanlah GPH, yaitu Gereja Protestan Halmahera. Sekitar tahun 1946, kembalilah sejumlah tenaga sending, sekalipun tidak dengan nama UZV, sebab UZV sudah bergabung dengan VNZ. Mereka tidak mengakui GPH dengan begitu saja.
Namun, pada tahun 1947 dan tahun 1948, beberapa orang dipersiapkan untuk dikirim ke sekolah teologi-teologi. Alhasil, pada tahun 1949, Sinode pertama mengesahkan Gereja Masehi Injili di Halmahera atau sering disebut GMIH pada tahun 1950 atau 1952. Seluruh sending Belanda terpaksa meninggalkan Halmahera dikarenakan pada tahun 1957 sampai tahun 1966 suatu aliran gereja Mennonite dari Amerika membantu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. GMIH mengalami tantangan baik itu dari dalam seperti persaingan antar suku yang menggunakan bahasa masing-masing adat, dan tantangan dari luar juga. Tekanan dari luar tidak dapat menghambat pertumbuhan gereja, dan bahkan gereja bertumbuh makin pesat. Yang kedua mengenai pekabaran Injil di Irian. Pekabaran Injil di Irian dimulai dari daerah selatan bagian timur. Pada saat itu, daerah tersebut memiliki jumlah penduduk sedikit disebabkan keadaan alam dan perang antar suku. Beberapa suku yang penting dalam sejarah pekabaran Injil di Irian sampai tahun 1930-an ialah suku Numfor atau Pulau Numfor dan di pantai timur daerah Kepala Burung, dan orang Biak atau Pulau Biak dan beberapa tempat perantauan. Kekristenan di Papua dimulai dengan kedatangan kedua orang misionaris dari Jerman, yaitu William Otto dan Johann Geisler pada tanggal 5 Februari tahun 1855 di Pulau Mansiman, Manokwari. Pada saat itu, sekitar abad ke-19, orang Irian masih menganut agama asli kecuali beberapa kelompok di Raja Ampat dan sekitarnya yang telah menganut agama Islam akibat dari pengaruh pendatang dari Maluku. Corak agama Irian saat itu tetap berada dalam corak kebudayaan yang mereka anut, seperti masih adanya patung-patung anggota keluarga yang sudah meninggal atau korwar, dan patung-patung nenek moyang atau rusram. Patung-patung ini ditaruh dalam gedung-gedung besar di kampung-kampung orang Biak dan Numfor sebagai tempat tinggal dan pusat pendidikan para pemuda sekaligus pusat sakral mereka. Adapun gerakan Karori yang mereka bangun, yang dasarnya ialah mempercayai Manseren mengundi sebagai salah satu tokoh zaman purbakala, sebagai dewa yang memiliki rahasia kehidupan sejahtera yang bebas dari sakit dan maut. Gerakan ini membuat para Sandeling tidak menyukainya, demikian pula pemerintahan Belanda, karena mereka menganggap hal itu adalah orang non-Kristen. Jadi, kedatangan Otto dan Geisler bukan saja untuk menyebarkan Injil, tetapi juga untuk menerangi agama kafir. Hal itu dimulai dengan para Sandeling ikut serta dalam upacara yang mereka lakukan, dan menyebabkan teguran bahwa yang orang Irian lakukan itu adalah penyimpangan, karena pada saat itu maraknya perang antar suku. Orang Irian seakan-akan berada dalam lingkaran setan karena telah diserang, mereka harus melakukan serangan balasan, dan juga dengan melihat upacara-upacara orang Irian yang pada dasarnya bersifat memuja dan juga tindakan pembunuhan serta merampas budak-budak. Teguran yang dilakukan oleh para Sandeling dalam menarik perhatian orang Irian untuk keluar dari penyimpangan itu tidak berjalan, maka para Sandeling melakukan pendekatan lain melalui generasi muda dengan dua cara. Yang pertama, mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk mempelajari cerita-cerita Alkitab dan juga menyanyi lagu-lagu Kristen. Dan yang kedua, mereka menebus anak-anak yang telah diperbudak lalu mendidik mereka. Akhirnya perubahan perkembangan besar-besaran kekristenan mulai sekitar tahun 1907 di Pulau Ron lewat seorang Sandeling yaitu Jan Ayamiseba. Orang Rom membangun satu gerakan untuk membakar segala korwar-korwar atau patung-patung penyembahan berhala yang melahirkan gerakan ini menyebar luas di seluruh daerah Irian, ke daerah Teluk Berau, Pulau-Pulau Biak dan Numfor, Raja Ampat dan seterusnya. Alhasil pada tahun 1918 sesudah
sudah ada sekitar 6.000 orang Kristen di Irian hingga berjalan waktu di tahun 1931 meningkat terus menjadi 25.000 jiwa hingga akhirnya pada tahun 1938 berkembang pesat menjadi 80.000 jiwa. Jadi sampai pada Perang Dunia Kedua yang dikuasai oleh Jepang, gereja sudah mulai mandiri dan gereja pertama adalah GKI Irja Mandiri yang dirintis pada tahun 1940. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kami dapat menyimpulkan bahwa sangat banyak cara yang dilakukan oleh bangsa Portugis dalam mengkristenisasikan orang-orang di Maluku, baik itu dengan penebusan para budak dan orang-orang yang masih dalam hidup kekafiran pada masa itu. Sama halnya dengan di Irian, kedatangan para zendeling itu bukan saja hanya untuk mengkristenkan, tetapi juga mereka bersih keras memerangi agama nenek moyang yang masih melekat pada masyarakat setempat. Cara yang mereka gunakan adalah dengan cara ikut serta dalam upacara yang mereka lakukan, dan mereka menyelipkan teguran bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang menyimpang. Namun, hal itu tidak didengar oleh masyarakat setempat, justru malah mereka masih mempercayai hal itu. Jadi, kekristenan dikatakan berkembang di Maluku pada tahun 1949 dengan ditandai berdirinya Gereja Masehi Injili di Halmahera atau GEMI, dan kekristenan berkembang di Irian pada tahun 1907 dengan ditandai kekafiran mulai hilang dan penduduk agama Kristen mencapai 80.000 jiwa, dan di masa Perang Dunia II, gereja di Irian sudah mulai mandiri yang dikenal dengan GKI Irja Mandiri yang dirintis pada tahun 1940. Demikian presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih, Shalom.